Halo sahabat sinema, kembali lagi di alur cerita film sinema. Kali ini, Mimin akan membawakan satu film yang berjudul Whispering Corridor 6 The Humming yang keluar tahun 2021. Film ini menceritakan tentang Eunhye yang ditugaskan menjadi kepala sekolah di sekolah lamanya. Ia dipertemukan dengan Hayoung dan Soyeon yang memiliki tempat persembunyian berupa sebuah kamar kecil di lingkungan sekolah. Di tempat itu, mereka mendengar suara-suara aneh yang dipercaya adalah hantu. Tidak berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke alur ceritanya. Lampu remang-remang dan sekolah yang sepi menjadi pembuka film ini. Seorang wanita bernama Kim Hyun Soo bunuh diri di WC sekolah yang tidak terawat. Beberapa waktu kemudian, seorang pria berusaha membersihkan WC itu. Ia berusaha membuka jendela untuk mengalirkan udara di dalamnya. Namun tiba-tiba beberapa bulan kemudian, tahun ajaran baru tiba. Sekolah dipenuhi oleh murid perempuan karena memang sekolah itu khusus untuk perempuan. Soyeon, Hayoung, dan Misok adalah 3 sekawan di sekolah itu. Soyeon dan Misok sangat mengagumi salah satu guru pria di sekolah itu. Sebaliknya, Hayoung tampak membencinya. Hari ini seorang wanita baru saja bekerja di sekolah itu. Ia adalah Eunso, wakil kepala sekolah baru yang merupakan alumni dari sekolah itu. Kepala sekolah dan para guru tampak tidak menyukainya. Namun Eunso tidak mempedulikan hal itu dan menganggap itu adalah hal yang wajar. Ia malah meminta dirinya dilimpahkan tanggung jawab untuk menjadi guru BK di mana murid bisa mencurahkan masalahnya. Dengan tegas, semua guru menolak hal itu. Sebaliknya, guru Pak mendukung Eunso. Dan karena hal itu, semua guru berubah pikiran. Tampaknya Pak mempunyai pengaruh yang sangat kuat di sekolah itu. Sementara itu, Hayoung tengah mendekati WC yang ditutup karena ada murid yang bunuh diri di tempat itu. Dengan rasa penasaran, ia masuk ke dalam WC yang telah menjadi gudang. Di sisi lain, Eunso juga mendekati gudang itu. Dan tiba-tiba knop itu terjatuh dan ada mata mengintip dari lubang itu, disusul dengan Hayoung yang keluar dari gudang. Sore harinya, Eunso menatap seorang murid yang berdiam di tengah hujan. Sebagai seorang guru, Eunso mendekati murid itu. Namun murid itu tidak menghiraukan Eunso dan pergi menjauh, seolah mengajak Eunso untuk mengikutinya. Eunso terus mengikuti murid itu, namun ia tidak berhasil mengejarnya. Di tengah pencariannya, lagi-lagi Eunso bertemu dengan Hayoung. Sepulang sekolah, Soyeon berencana mencari hantu untuk membuat konten video. Ia mengajak Misok untuk bergabung, namun Misok pergi dan menolak ajakan temannya itu. Sesaat Misok pergi, lampu ruangan mati, dan tiba-tiba Soyeon dikejutkan oleh Hayoung yang menakutinya. Keesokan harinya, Hayoung datang ke ruang BK dan menemui Eunso. Ia mengungkapkan hal tak terduga bahwa dirinya dilecehkan oleh guru Pak. Mendengar hal itu, Eunso mengungkapkannya di rapat para guru. Namun guru Pak tidak mengakuinya dan berdalih bahwa Hayoung sebenarnya suka pada Pak dan mencari perhatiannya. Merasa telah dibohongi, Eunso kembali menemui Hayoung. Namun Hayoung tidak merasa bersalah dan pergi meninggalkan Eunso. Sebaliknya, Hayoung malah pergi ke rumah Eunso dan melempar kacanya dengan gagang pintu yang sebelumnya ditemukannya di gudang terbengkalai itu. Sesaat setelah melihat benda itu, seperti gambaran masuk ke pikiran Eunso. Untuk memastikan gambaran itu, ia pun pergi ke gudang sekolah. Ia menyusuri gudang itu dan mendengar suara senandung tanpa adanya orang di sekitarnya. Senandung itu membawanya ke rumah kaca, dan tiba-tiba ada sosok misterius yang memperhatikannya dari jauh. Kejadian di hari sebelumnya membuat Eunso tidak fokus dengan pekerjaannya. Hal itu diperparah ketika Hayoung memberikan pot bunga yang bertuliskan Eunso dan Jaeon. Salah satu pot bunga itu adalah milik Eunso, namun ia tidak bisa mengingat siapa pemilik pot bunga lainnya. Sepulang sekolah, Eunso mampir ke rumah Misok yang juga merupakan sebuah toko. Ia bertemu dengan Nenek Misok. Namun anehnya, Nenek Misok tidak berani menatap Eunso yang menyapanya.
Enso kembali melanjutkan perjalanannya. Namun tiba-tiba ia melihat seorang wanita tertabrak mobil. Bukannya bersimbah darah, wanita itu malah mengeluarkan belatung dari mukanya. Enso merasa kejadian aneh pada dirinya akan berakhir saat ia bisa mengingat kenangannya saat SMA. Untuk itulah, ia pergi ke psikiater untuk mengorek ingatannya di masa lalu. Di masa lalu, Enso dekat dengan seorang wanita bernama Giant. Mereka adalah sahabat karib yang selalu bersama. Selain ingatan bahagianya bersama Giant, kenangan buruk juga menyerangnya dan membuatnya ketakutan. Setelah mendapatkan serpihan ingatannya, Enso kembali pergi ke gudang terbengkalai. Di sana, ia bertemu dengan Hayong yang ternyata merupakan sahabat Hinso, murid yang bunuh diri sebelumnya. Hayong merasa Hinso berusaha berkomunikasi dengannya. Sebaliknya, Enso merasa ketakutan dengan sosok Giant yang terus menghantuinya. Ia menarik Hayong untuk keluar dari gudang itu, namun tiba-tiba sosok Hayong berubah menjadi Giant. Giant terus menghantui dan meneror Enso. Sementara itu, Park hendak membawa Munjong ke rumahnya. Munjong adalah ketua kelas yang belum lama ini nilainya selalu meningkat. Semua orang curiga bahwa ia memakai tubuhnya untuk meningkatkan nilai di kelas Park. Melihat itu, Hayong berusaha menghalangi mereka. Namun hal itu tidak berhasil karena ia tidak memiliki kuasa apapun. Hayong bersikeras menyelamatkan Munjong karena sebelumnya sahabat karib Hayong mati bunuh diri karena pelecehan seksual yang dilakukan oleh Park. Ia tidak ingin kejadian itu terjadi lagi pada temannya yang lain. Di rumah Park, Munjong dipaksa melepaskan bajunya. Untungnya sebelum hal buruk terjadi, Enso mempergoki perbuatan Park. Park tidak mengakui perbuatannya. Sebaliknya, ia berkata bahwa Munjonglah yang memaksa masuk ke rumahnya dan menggoda Park. Mendengar perkataan tidak malu itu, Enso mencekik Park dan membuatnya hampir tewas. Untuknya Munjong berhasil mengembalikan akal sehat Enso. Mereka pun pergi meninggalkan Park dengan membawa HP Park yang berisi bukti-bukti perbuatan bejatnya kepada murid-murid. Enso berencana memberitahukan kejadian itu kepada kepala sekolah. Namun bukannya menyalahkan Park, kepala sekolah malah menyalahkan Munjong yang menggoda Park. Ia memerintahkan Enso untuk menutupi kejadian itu demi nama baik sekolah dan demi nama baik keponakannya, yaitu guru Park. Setelah mengusir Enso, kepala sekolah beranjak pulang ke rumahnya. Namun tiba-tiba loker terbuka dengan sendirinya dan ada suara tangis wanita dari loker itu. Kepala sekolah berusaha mendekati sumber suara, namun tiba-tiba Shen yang melingkari lehernya terjerat ke kipas angin dan membunuhnya. Keesokan harinya, foto Munjong tanpa busana tersebar ke media sosial. Foto itu diunggah oleh Park karena Munjong tidak mematuhinya lagi. Melihat hal itu, Hayong sangat geram sampai ingin membunuhnya. Pada malam hari, Hayong pergi ke sekolah dan mengajak Park ke gudang terbengkalai untuk membunuhnya. Namun rencananya gagal. Sebaliknya, kepala Hayong dibenturkan dan membuatnya sekarat. Enso yang masih ada di lingkungan sekolah mendengar suara benturan dan menghampiri suara itu. Saat Enso menanyakan keberadaan Hayong, Park mengelak dan pergi dari tempat itu. Enso terus mencari dan akhirnya mendapati Hayong yang sekarat. Namun tiba-tiba Park datang dan mencekik Enso. Enso berusaha melawan dan berhasil. Saat itu, secara tidak sengaja Park menemukan kepala yang terpenggal di dalam gudang. Entah kepala siapa itu. Memanfaatkan kesempatan itu, Enso membawa Hayong yang sedang sekarat. Namun Park terus menghalanginya. Untuk mengalihkan perhatian Park, Enso memberitahukan lokasi HP Park tempat semua bukti kejahatannya berada. Park pun pergi meninggalkan kedua korbannya untuk mengambil HP itu. Namun tiba-tiba Enso mendorong Park dan menyebabkannya kehilangan nyawa. Keesokan harinya, mayat Park ditemukan dan membuat semua murid ketakutan. Ketakutan itu bertambah
saat tubuh kepala sekolah ditemukan di dalam loker, dan ternyata kepala sekolah masih hidup. Dengan adanya dua kejadian itu, Eunso ditangkap oleh polisi karena kejahatannya. Eunso mengakui bahwa dirinya lah yang membunuh Park, namun ia menyangkal pembunuhan mayat lain yang ada di gudang. Ia mengatakan bahwa hantu Jaehyun lah yang membunuhnya. Saat diinterogasi, Eunso menceritakan masa lalunya bersama Jaehyun. Mereka berdua adalah sahabat karib yang selalu bersama. Suatu hari, mereka berdua berlatih musik di taman sekolah. Nahasnya, saat itu tentara ditugaskan membunuh siapa saja yang berada di luar rumah karena sedang terjadi pemberontakan oleh sekelompok orang. Eunso dan Jaehyun pun dikejar oleh tentara. Mereka lari ke arah berbeda untuk menghindari tentara yang terus mengejarnya. Sampai akhirnya, tentara mengejar dan memojokkan mereka berdua. Eunso bersembunyi di kelas, sementara Jaehyun bersembunyi di dalam WC yang sekarang sudah menjadi gudang terbengkalai. Selain mengalami kekerasan, Jaehyun juga diperkosa oleh tentara itu. Karena pikirannya terganggu, Eunso dipertemukan dengan psikiatris. Setelah itu, terungkaplah bahwa selama ini, Jaehyun yang dilihat Eunso hanyalah manifestasi pikiran Eunso karena traumanya di masa lalu. Karena traumanya itu, Eunso tidak bisa berpikir secara jernih. Eunso bahkan membunuh tentara yang lewat dan menyimpan mayat di gudang. Selain itu, ialah orang yang membunuh kepala sekolah karena menyembunyikan kejahatan Park. Semua ini terjadi karena traumanya di masa lalu. Sekian alur cerita film kali ini. Sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Dadah!